A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang sebelumnya Allah memberikan informasi kepada kita bahwa kita selaku orang beriman jangan jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang munafik itu menjadi teman dekat di dalam kehidupan kita. Kemudian larangan berikutnya, karena itu sudah menjadi pelajaran bagi kita ketika terjadi pada perang Uhud, yang ketika itu orang munafik Abdullah bin Ubay yang jumlah pasukan ketika itu pasukan muslimin berjumlah 1.000 orang sehingga menjadi 700. 300 itu keluar mengikuti Abdullah bin Ubay, orang-orang munafik. Maka ketika itu kita lihat bagaimana orang munafik itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah senang kepada kita. Sudah jelas di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir." Itu sudah jelas dalam surah Al-Baqarah. Kemudian larangan berikutnya, apa yang lagi harus dilarang dalam kehidupan ini, yaitu jangan memakan riba. Itu Ali Imran 130-nya. Kemudian kita disuruh juga wattaqun nar allati uiddatil kafirin, bertakwa. Karena dengan kita menjauhi orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadi teman dekat, menjauhi riba, maka kita tergolong menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita dijauhkan dari neraka dan dijauhkan dari orang-orang kafir. Kemudian wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun 132, bahwa perintah ini bukan perintah yang baginda Rasulullah sendiri mengatakannya, bahwa perintah ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada baginda Rasulullah dan disampaikan kepada umatnya. Maka kemarin saya katakan, kalau di ayat 132 Allah berfirman wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Ada di Quran dengan menggunakan ati'unya dua, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Kalau ini wa ati'ullah war rasul, ati'unya cuma satu. Kemarin saya umpamakan seperti ini supaya mudah memahaminya. Bahwa perintah riba, perintah menjauhi orang Yahudi dan Nasrani, dan perintah-perintah yang lain yang akan kita bahas. Contoh sederhana. Saya minta tolong ke Bu Teti. Bu Teti nanti sampaikan ke ibu-ibu ahlul Quran, tolong dihafal pelajaran ikhfa secara pengertian bahasa, istilah dan huruf-hurufnya, dan cari contohnya. Bu Teti hanya menyampaikan kepada ibu-ibu apa yang saya sampaikan. Itu adalah ati'ullah war rasul. Tidak ada perubahan redaksi. Tapi terkadang ada orang yang memerintah seperti ini. Wahai ibu-ibu semuanya, nanti tolong hafalkan ikhfa secara bahasa dan istilah, kemudian cari contohnya. Kemudian apapun yang diperintahkan oleh Bu Teti, ibu-ibu semua harus ikuti tanpa membantah. Berarti ada hak di luar saya, Bu Teti, melakukan perintah. Maka kalau Allah menggunakan wa ati'ullah wa ati'ur rasul, selain ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul sendiri, dan itu juga termasuk wajib bagi kita. Harus kita kerjakan. Tapi kalau wa ati'ullah war rasul, ini langsung perintah dari Allah tanpa ada perubahan redaksi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Jadi sebenarnya perintah riba ini langsung dari Allah yang memerintahkan. Maka kemarin saya contohkan ibu-ibu. Kadang kita kan hal-hal kecil, padahal itu bagian dari riba, kadang kita lakukan. Karena memang sistem kita ini sudah susah. Terjerat oleh sistem di negara kita. Karena memang yang mengatur ekonomi ini adalah orang-orang Yahudi.
sistem perbankan, sistem keuangan di negara kita dan di negara manapun. Semua dikontrol oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kita terjerit. Karena riba ini adalah sebenarnya menindas kaum-kaum yang lemah. Sudah susah ditambah lagi dengan bunga-bunganya semakin susah. Sebenarnya riba itu dengan kasih pinjam itu bukan menolong, tapi sebenarnya menindas. Kalau seandainya dia tidak punya, sebenarnya dia kalau itu tidak mau meminjam. Karena tapi dengan keperluan kebutuhan dia tidak terus meminjam. Sehingga karena tempat meminjamnya salah, jadi dia terjadi riba sehingga makin susah. Maka kemarin saya umpamakan, kalau seandainya hukum riba ini sama seperti dengan hukum-hukum yang lainnya, memakan anjing, memakan babi. Memakan anjing atau memakan babi, seutuh binatang tersebut semuanya haram dimakan, dicicipi. Walaupun coba buntutnya, pahanya, hidungnya, ketika satu organ itu kita makan, maka dia jadi haram. Begitu juga sebenarnya riba. Sedikit saja pun, mungkin ada orang melakukan riba bunganya sampai miliaran. Kita hanya bunganya Rp1.000 dalam sebulan. Itu tetap riba walaupun hanya sedikit. Dan dosa riba itu Masya Allah digolongkan dengan orang kafir, di sini dimasukkan kepada neraka, kemudian berperang dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan dikatakan di dalam hadis, orang yang melakukan perbuatan tersebut sama dosanya seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Masya Allah Ibu ya. Maka ketika itu kenapa ini ada kaitannya dengan riba? Karena ketika itu pada perang Uhud, jadi perang yang pertama itu perang Badar. Pada tahun 1 Hijriah, ketika itu orang-orang yang beriman yang menang dengan jumlah 300 orang. Sedangkan kaum kafir 1.000 orang. Maka ketika itu orang-orang beriman menang. Dengan syaratnya apa kata Quran? Yang sebelumnya kita bahas, wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian ingin menang dalam hal perjuangan, sabar dan takwa, patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Tapi ketika perang Uhud, 2 tahun sesudahnya pada tahun 3 Hijriah, orang kafir, orang musyrik ingin menuntut balas. Mereka mempersiapkan berbagai macam strategi untuk bangkit melawan orang muslim. Sehingga ketika itu pasukan mereka berjumlah 3.000, pasukan orang Islam berjumlah 1.000. Sehingga berkurang menjadi 300. Kenapa? Karena rupanya ada yang menyusup orang munafik di dalam golongan kaum muslimin ketika itu, Abdullah bin Ubay. Sehingga jumlahnya tinggal 700. Akhirnya apa yang terjadi? Karena tidak sabar dan tidak takwa, wa in tasbirunya itu tidak dijalankan, wa tattaqu oleh orang-orang beriman yang berada di Bukit Uhud, para pemanah ketika itu, apa yang terjadi? Timbul kekalahan ketika perang. Maka ada salah seorang dari golongan orang-orang yang menunda keislamannya ketika itu. Kenapa? Kalau nanti saya sudah Islam, saya tahu ajaran Islam, saya nggak boleh lagi melakukan riba. Sedangkan teman-temannya yang lain sudah hijrah, sudah masuk Islam. Maka ketika itu dia mencari teman-temannya yang berada di Madinah yang hutang kepada orang tersebut. Rupanya tidak ada di Madinah. Rupanya sedang ikut perang Uhud ketika itu. Akhirnya ketika dia melihat temannya berada di medan tempur, di medan perang, dia ikut perang juga. Dan dia tinggalkan semua riba-riba tersebut. Padahal dia sudah tahu bagaimana keutamaan orang beriman, bagaimana agama Islam tersebut. Tapi karena dia ingin mencicipi terus harta riba, dia menunda. Rupanya ketika perang Uhud dia masuk Islam dan meninggal pada perang tersebut. Maka di ayat 133-nya itulah dikatakan wasari'u. Wahai, ini cerita, sebenarnya asbabun nuzulnya seperti itu. Wasari'u, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu, ayat ke 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu. Jadi sebenarnya di sini menggunakan wasari'u, bersegeralah, bergegaslah. Di sini menggunakan kalimat jama'. Kemarin saya umpamakan juga pertemuan yang terakhir. Di Quran menggunakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Al-Imran 133. Di surah yang lain, dalam surah Al-Hadid ayat 21, kalimatnya sama di akhirnya, tapi di awal yang beda. Kalau di sini menggunakan kalimat wasari'u. Tapi dalam surah Al-Hadid, sabiku. Kalau sabiku berlomba-lombalah. Namanya orang berlomba pasti nggak sendiri ya Bu ya. Beramai-ramai.
Kemudian wasari'u, bersegeralah atau bergegaslah, menggunakan kalimat jamak. Karena kalau dia tunggal bahasnya sur'ah, sendiri. Maka dalam hal mencapai surganya Allah yang dikatakan surga seluas langit dan bumi, itu bagaimana? Bergegaslah dan bersegeralah sebagaimana ketika kamu bersegera atau bergegas tidak seorang diri, tapi sedang ramai-ramai. Saya contohkan kemarin, ibu mau pergi ke pasar bergegas, tapi sendiri. Dengan ibu bergegas mau ke pasar dengan barang-barang bersama teman-teman, tapi sudah ditunggu di pintu rumah. Mana yang lebih cepat gerak kita dibandingkan ketika kita sedang posisi sendiri? Pasti ketika kita sudah ditunggu oleh teman-teman. Karena ada perasaan tidak enak, takut kelamaan menunggu, sehingga bergegas kita tuh lebih kita cepatkan dibandingkan ketika kita bergegas sendiri. Maka di ayat ini menggunakan wasari'u dengan kalimat jamak dan bersegeralah dan bergegaslah ila maghfiratin mir rabbikum, yaitu kepada ampunan dari Tuhanmu. Maksudnya bergegaslah untuk bertobat, bergegaslah jangan menunda-nunda dalam hal kebaikan, karena belum tentu kita bisa bertemu hari esok. Karena tidak ada jaminan usia kita akan panjang. Maka ketika kita hidup sekarang betul-betullah, oh orang sudah pada tobat, kapan lagi kita? Oh orang sudah pada sholat, kapan lagi kita? Maka bergegas. Tolak ukurnya bagaimana orang-orang yang sudah melakukan kebaikan terlebih dahulu. Maka orang yang bisa seperti itu menjadikan tadi orang Yahudi dan Nasrani tidak jadi teman dekat, meninggalkan riba, patuh terhadap Allah dan Rasul, kemudian bersegera dalam hal kebaikan. Apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Ardun itu, arduha itu dikatakan sini adalah luas. Luas ini kalau bahasa kita sebenarnya diterjemahkan dia bukan luas, lebar. Itu kemaknaan arduha itu adalah lebar. Maka dikatakan kalau seandainya kita membeli rumah ibu, mana yang lebih luas lebarnya atau panjangnya? Biasanya kan kalau rumah lebar 8, panjang 15, kan lebih luas panjangnya. Maka kalimat ardun ini adalah sebenarnya kalau diterjemahkan secara bahasa adalah lebar. Maka orang yang bisa melakukan amalan tersebut tidak menjadikan orang Yahudi dan Nasrani jadi teman dekat, meninggalkan riba, bersegera dalam hal ketaatan, maka Allah akan berikan balasan nanti di akhirat dengan rumahnya, tempat tinggalnya, yaitu surga yang luasnya, yang lebarnya, bukan panjangnya, lebarnya saja 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Luar biasa, Bu. Dan itu diberikan kepada siapa? U'iddat lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Itu balasan dari Allah. Nah, apa saja amalannya? Tambahannya lagi, selain tadi tidak menjadikan orang Yahudi dan Nasrani teman dekat, meninggalkan riba, takwa, patuh terhadap Allah dan Rasulnya, bersegera dalam hal kebaikan. Maka berikutnya amalannya 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Maka amalan berikutnya alladzina yunfiquna fis sarra', yaitu orang-orang yang menafkahkan. Di sini sebenarnya bahasanya menafkahkan, menginfakkan. Menginfakkan itu tidak mesti harus dengan harta. Bisa menginfakkan tenaga, bisa menginfakkan pikiran, bisa menginfakkan waktu, bisa juga menginfakkan harta. Tapi sebagian ulama banyak berpendapat bahwa kata infak di sini lebih kepada harta. Maka alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang berikutnya? Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi ketika lapang maupun sempit, ketika bahagia juga tetap kita diperintahkan untuk berinfak. Karena ketika itu kaum orang beriman pada perang Uhud mereka kalah, tidak mendapatkan harta rampasan. Bukan berarti ketika mereka kalah dalam posisi sempit, dalam keadaan kekalahan, mereka tidak memberikan infak. Maka mereka tetap dianjurkan berinfak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ittaqun nara walau bisyiqqi
tamratin waruddus sa'ila walau bizulfin muhraqin. Peliharalah dirimu dari api neraka meskipun dengan menyedekahkan sepotong kurma, dan perkenankanlah permintaan seorang peminta walaupun dengan memberikan sepotong kuku hewan yang dibakar. Jadi kalau seandainya ada peminta-peminta, kalaupun seandainya mereka meminta memerlukan pertolongan, kita tidak punya, hanya sepotong kuku hewan yang dibakar, maka berikanlah. Maka kalau kita juga membaca dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9 dan 10, itu salah satunya banyak orang yang menyesal ingin hidup kembali ke dunia hanya menginfakkan dari hartanya saja. Maka ibu-ibu, kalau kita ingin juga lihat di dalam surah yang ke-65 ayat 7. Surah ke-65 ayat yang ke-7. Kalau kita lihat ibu, surah ke-65 ayat yang ke-7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang-orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan harta dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Inilah menjadi dalil ibu-ibu. Kenapa kalau seandainya kita dalam posisi susah, surah At-Talaq ayat 7 ini, kondisi susah itu salah satu keutamaan dari infak itu bisa mengeluarkan kita dari kesulitan. Contoh kita nih lagi ada masalah, walaupun sebenarnya tidak mesti harus dalam kondisi sulit kita berinfak, tidak. Bahwa orang yang dalam kondisi senang sekalipun ketika dia senang berinfak, maka itu menjauhkan dari kegelisahan, kesulitan dalam hidupnya. Apalagi kalau kita sedang sulit. Bagaimana caranya? Kita berusaha untuk memberikan harta kita di jalan Allah, maka itu bisa melapangkan dan mengeluarkan kita dari kesulitan. Ini salah satu keutamaan dari fadilah dari infak yang dijelaskan dalam surah At-Talaq ayat 7. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, yang mendapatkan surga seluas langit dan bumi, salah satu amalannya berinfak baik waktu di lapang maupun sempit. Maka dikatakan ibu, siapakah sebenarnya orang yang kaya itu? Dikatakan orang yang kaya itu ialah orang yang memiliki harta, dengan hartanya itu bisa memberikan manfaat untuk akhiratnya. Banyak orang kaya, tapi dengan harta yang ia miliki tidak menolong dia untuk akhiratnya. Tapi ada orang miskin biasa-biasa saja, dia gunakan hartanya untuk di jalan Allah sehingga ada manfaat untuk akhiratnya. Maka itulah sebenarnya yang dikatakan orang kaya. Jadi standar orang kaya itu bukan dilihat dari jumlahnya, tapi bagaimana dengan harta yang ia miliki bisa menyelamatkan untuk akhiratnya. Itu tolak ukur standar dia orang kaya. Kemudian, amalan apa lagi yang bisa mengantarkan dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi? Jadi ada kisah ibu. Ada salah seorang pendosa, dan beliau ini adalah dikatakan orang yang terakhir sekali masuk surga. Beliau berpikir, pasti surga ini sudah penuh, karena saya adalah orang terakhir masuk surga. Ketika itu dia dihadapkan kepada Allah. Wahai Allah, saya adalah orang terakhir yang ingin masuk surga. Dicek lagi amal-amalannya. Ketika dicek amalannya, masih banyak lagi yang belum diazab orang tersebut. Karena Maha Rahman dan Rahimnya Allah, Allah hapuskan seluruh kesalahan dan masukkan kepada surga. Apa yang terjadi? Penduduk orang yang masuk sekali terakhir di pintu surga itu, surganya seluas langit dan bumi. Bayangkan ini, itu orang yang terakhir. Apa gambaran ini sebenarnya kita ambil pelajaran? Bahwa kenikmatan surga itu sangat luar biasa sekali. Wah, kalau gitu kita punya rumah yang begitu luas, kita tinggal sendirian gak nyaman dong, susah. Nah, jangan bayangkan seperti di dunia. Punya rumah yang besar, susah sulit membersihkan, ya kita di sana gak ada bersihkan rumah lagi. Intinya dalam kehidupan ini kalau kita punya rumah yang luas dan besar, ada rasa nyaman. Jadi intinya Allah berikan tempat yang luar biasa kenyamanan di surga sana.
Kemudian amalan apa lagi yang bisa mengantarkan kita? Wal kadhiminal ghaidh, yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi kadhim itu kemarin saya katakan wal kadhimi kadhama, itu artinya pengikat. Jadi pengikat, kalau orang beli sayur kemudian ada pengikat itu kadhama. Beli sayur di warung atau orang bilang Malaysia getah, itu namanya kadhama. Sebenarnya kata-kata kalzoma ini artinya menahan amarah, itu adalah pengikat. Intinya kalau kita beli sayur, kita mau makan, sayurnya banyak, kita tuangkan secukupnya saja. Ketika itu kita ikat lagi, jangan supaya tumpah. Atau karena kalau kita belum lapar, kita tetap ikat supaya sayurnya tidak rusak. Maka sebenarnya ketika kita ada potensi untuk marah dalam diri kita, bisa nggak kita tahan? Maka kalau seandainya kita memakan makanan yang kita bawa beli di kedai, sayur, bagaimana cara kita memakannya? Pertama, ketika kita ingin makan, lihat waktunya. Ini sudah waktu makan belum? Kalau belum waktu makan, kita ikat dulu sayurnya. Oh, sudah waktu makan, tapi perut belum lapar. Karena kan kalau dalam hadis, makanlah kamu sebelum lapar, berhentilah kamu sebelum kenyang. Wah, sudah waktu makan tapi belum lapar, nanti dulu, tunggu akan datang. Diikat lagi. Ketika makan, wah nampaknya nggak cocok ini tempatnya. Makanannya cuma sedikit, tapi orangnya ramai. Nggak bisa nih, ikat lagi. Itu makna kalzoma, pengikat makanan artinya. Begitu juga sebenarnya kalau kita sedang emosi. Saya mau marah nih, tapi ikat dulu. Cocok nggak saya marah? Bisa nggak saya pendam? Oh, nampaknya bisa, ikat lagi. Sudah menggebu-gebu, saya marah. Takutnya ketika saya mengeluarkan dari mulut saya, tersinggung, ikat lagi. Ingin marah, waktunya nggak tepat. Tempatnya juga bukan pada tempatnya. Kata-katanya bukan kata-kata yang terbaik, ikat lagi. Kemudian apa yang terjadi? Sesak napas kita. Maka kalau kondisi, namanya yang tertahan tadi pasti sesak napas, bawaannya, pengen melepaskan. Tapi ada amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang pertama, innal ghadaba minasyaiton, bahwa marah itu adalah perbuatan sifatnya syaitan. Wa inna syayatin khuliqa minan nar, dan syaitan itu terbuat dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Maka kalau seandainya syaitan itu terbuat dari api, bagaimana memadamkan api? Siram dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka kalau seandainya kita sedang marah, maka berwuduklah untuk memadamkan emosi kita. Jadi cara mengikatnya. Jadi kalau kita sedang marah, wudhu. Nah, bagaimana wudhu nggak mempan juga? Bawaannya mau marah juga. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Sudah wudhu. Bawaan yang marah. Tapi posisinya berdiri. Orang yang berdiri itu kan kalau sedang marah, apapun bisa diambil, bisa dilempar. Sehingga nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dikatakan sudah wudhu tapi dalam posisi berdiri, maka duduklah agar tidak banyak pergerakan kita. Kemudian kalau sudah duduk masih mau marah juga, fa in dhahaba anhul ghadab wa illa fal yadha taji'. Maka ketika kita sudah duduk masih marah juga, maka apa yang harus kita lakukan? Berbaringlah. Jadi kalau seandainya sudah berbaring juga masih marah, maka itulah lanjutan ayat berikutnya. Wal afina 'anin nas, berusaha untuk maafkan orang tersebut. Bukan berusaha untuk maafkan saja. Namanya tadi mau dapat surga ya usahanya harus berat ya Bu. Bukan sekedar memaafkan saja, memaafkan itu wal afin, afa, ya'fi, itu artinya menghapus dari noda-noda sehingga bersih kembali. Ada orang memaafkan beberapa tingkatan. Sudah maafkan tapi nggak mau jumpa lagi. Saya sudah maafkan tapi saya nggak mau ketemu lagi. Kalau ketemu saya jadi emosi. Saya sudah maafkan tapi saya nggak mau ngomong lagi dengan dia. Itu juga belum memaafkan. Yang namanya memaafkan bersih. Bahkan tingkatannya bukan itu saja. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dari yang sebelumnya dengan orang tersebut. Jadi kalau seandainya kita mengeluarkan bahasa memaafkan, tapi kita nggak mau teguran lagi, kita nggak mau jumpa lagi, itu belum namanya memaafkan. Kalau kita tadi katanya mau dapat surga seluas langit dan bumi, tapi cara memaafkan kita masih ada kata-kata seperti itu, maka itu belum dikatakan memaafkan, Ibu. Maka
Wa idza ma qadibu hum yaghfirun. Kita buka dalam surah Asy-Syura. Surah ke-42 ayat ke-37. Wa idza ma qadibu hum yaghfirun. Maka caranya bagaimana? Kalau seandainya ada orang melakukan kesalahan, yaghfirun, maafkan orang tersebut. Ini memang berat. Tapi kalau kita mau dapat surga yang seluas langit dan bumi, ya seperti itu yang harus kita. Namanya amalan orang-orang bertakwa. Kalau kita ingin jadi orang takwa, ya seperti itu. Dalam surah ayat berapa, Ustaz? Ayatnya ayat yang ke-37. Surah 42 ayat 37. Ayat ke-37. Ayatnya ayat ke-37. Surah 42 ayat ke-37. Surahnya surah 42, benar Ibu? Ayat yang ke-37. Ya. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Jadi kalau kita segera marah itu segera memberi maaf ya Bu ya. Salah satunya amalan-amalan dalam kehidupan kita. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa juga ini ayat ini. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-37 ini. Kemudian amalan apa lagi yang harus kita kerjakan selain itu, yaitu jalin hubungan silaturahmi yang lebih baik dari sebelumnya. Maka wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian sudah berapa kita dapatkan? Jauhi orang-orang Yahudi dan Nasrani, jadi teman dekat. Boleh berbuat tapi bukan jadi teman dekat. Jauhi riba, taat perintah Allah dan Rasulnya, bersegera dalam hal kebaikan, berinfak di waktu lapang maupun sempit, menahan amarah, memaafkan, menjalin hubungan baik. Sudah 8. Kalau kita jadi orang bertakwa dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Amalan apa lagi? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Ayat ke-35. Ayat ke 135. Dan jika orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa yang lagi yang dapat mengampuni dosa mereka selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Maka di sini para ulama ada berbeda pendapat. Apa itu perbuatan keji? Apa itu menganiaya sendiri? Maka para ulama mengatakan ciri-ciri orang yang mendapatkan surga yang nanti di akhirat seluas langit, 7 lapis langit dan bumi, itu orang-orang yang apabila di sini, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Yaitu perbuatan keji itu ialah perbuatan yang bahayanya itu tidak saja menimpa orang yang berbuat dosa, tapi juga menimpa orang lain. Jadi azabnya itu bukan sekedar menimpa diri kita sendiri saja, tapi azab dari perbuatan keji itu bisa menimpa orang lain. Apa itu salah satu dikatakan perbuatan keji? Berzina, berjudi, itu bisa menimpa orang lain azabnya. Nah, kalau menganiaya diri sendiri bagaimana? Memakan makanan harta yang diharamkan oleh Allah. Itu namanya menganiaya diri sendiri. Kemudian bagaimana lagi menganiaya diri sendiri? Menyia-nyiakan waktu. Itu sebenarnya juga menganiaya diri sendiri. Menyia-nyiakan waktu yang sudah Allah berikan, atau memakan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu dosanya tidak terlibat, azabnya tidak terlibat kepada orang lain, tapi dia berdampak kepada diri sendiri. Jadi kalau di sini katakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu
anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, tadi contohnya berzina, berjudi, kemudian hal-hal yang berdampak perbuatan dosa itu mengazab orang-orang sekitarnya, atau menganiaya diri sendiri. Bagaimana contoh menganiaya diri sendiri? Memakan makanan yang diharamkan, kemudian boros perkara harta, ini juga menganiaya diri sendiri. Boros itu sifat menganiaya diri sendiri, atau menyia-nyiakan waktu itu bagian dari menganiaya diri sendiri. Maka ingat Allah. Kalau kita melakukan dosa seperti itu, segera ingat Allah. Berarti apa sebenarnya? Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu tidak bersih seutuhnya. Tapi walaupun manusia itu melakukan perbuatan dosa, Allah masih menerima tobat mereka, dan segera ingat Allah. Kenapa? Ada orang yang berbuat zina, selamanya dia berbuat zina, tidak tobat, tidak ingat Allah. Ada orang yang ketika itu dia minum-minuman, menganiaya diri sendiri, terus sampai akhir hayatnya dia tidak tobat. Maka sebenarnya dia tidak ingat Allah. Ada orang yang suka boros atau menyia-nyiakan waktu, dia nggak sadar sehingga terus terbawa arus, terbawa terus, sehingga tidak ada manfaat dalam hidupnya. Maka orang yang seperti itu, zakarullah, harus ingat Allah, balik lagi, agar apa? Orang yang seperti itu mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Bukan itu saja, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi kalau orang berzina tadi, segera bertobat, mohon ampun. Selain ingat Allah, mereka itu bertobat. Ada orang ingat Allah tapi dia nggak bertobat, susah juga. Selain dia ingat Allah, ada Allah yang mengawasi dalam kehidupan kita, kita selalu juga langsung bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kemudian ada orang yang minum minuman khamar, segera bertobat, menganiaya diri sendiri. Atau ada orang yang boros, langsung segera sadar, ini nggak bagus sifat boros. Atau ada orang yang menyia-nyiakan waktu, langsung muhasabah diri, langsung menggunakan waktu dengan efektif mungkin. Itu namanya menganiaya diri sendiri. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosanya selain Allah? Jadi Allah Maha Pengampun. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Jadi jangan sampai terlena pada perbuatan dosa. Segera bertobat. Sedang mereka mengetahui, sedangkan mereka sadar. Ini amalannya. Maka orang yang bisa melakukan perbuatan tersebut di ayat 136-nya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb-nya, dosanya semua dihapuskan. Mereka dari Rabb-nya, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Sedang mereka kekal di dalamnya. Itu dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ini menggunakan ajrul amilin, bagi orang-orang yang beramal, bukan bagi orang-orang yang berangan-angan. Kadang ada orang yang dia ingin bersegera bertobat tapi angan-angannya saja. Saya harus segera gini, tapi nggak jalan juga. Saya segera memaafkan, tapi rupanya nggak bisa memaafkan juga. Hanya angan-angan saja. Di sini Allah tentu wa ni'ma ajrul amilin. Hanya orang yang sanggup mengamalkannya yang berhak mendapatkan balasan surga tersebut. Siapa tadi orang yang amalannya apa saja? Jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani jadi teman dekat. Orang munafik, tidak melakukan perbuatan riba, taat pada Allah dan Rasul. Kemudian bersegera dalam hal kebaikan, tidak menunda-nunda, berinfak di waktu lapang maupun sempit, menahan amarah, memaafkan, kemudian menjauhi dari perbuatan keji, kemudian jangan menganiaya diri sendiri, kemudian selalu ingat Allah, kemudian segera bertobat, kemudian segera bertobat. Itu tadi. Jadi ada beberapa amalan. Kemudian orang yang bisa melakukan amalan tersebut dengan amalan, bukan angan-angan, ajrul amilin, dengan diamalkan, direalisasikan, maka mereka berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat berikutnya
di ayat 137. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Ada sunnah Nabi Muhammad, ada sunnatullah. Apa sunnatullah? Sunnatullah itu hukum sebab akibat. Kita kembali kepada kisah perang Badar dan perang Uhud. Karena sebelumnya ayat kita membahas perang Badar dan perang Uhud. Apa itu sunnatullah? Kalau kita melihat pada perang Badar, kaum mukmin ketika itu mereka patuh, wa in tasbiru wa tattaqunya mereka jalankan. Maka sunnatullah orang yang disiplin, menjalankan perintah Allah, maka mereka akan menggapai kesuksesan dan keberhasilan. Tapi apa yang terjadi pada perang Uhud? Mereka itu tidak mau menjalani perintah Allah, tidak sabar dan tidak takwa. Maka sunnatullahnya kalah. Jadi dalam hidup itu terbagi kepada dua ya. Ada sunnatullah, ada inayatullah. Sunnatullah itu hukum sebab akibat. Kalau makan kenyang, itu sudah sunnatullahnya. Kemudian kalau ngantuk ya tidur. Kalau rajin dia pintar. Tapi ada inayatullah. Kalau terbakar dia panas. Kalau api panas. Jadi sunnatullahnya seperti kalau es dingin. Tapi ada inayatullah. Di luar dari takdir yang sudah ditetapkan. Seperti Nabi Ibrahim dibakar malah jadi kedinginan. Itu namanya inayatullah. Di luar dari ketetapan. Nah, bagaimana kita mendapatkan inayatullah? Itu salah satunya dengan ketakwaan. Maka sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnatullah. Kaum-kaum yang zalim, kaum-kaum yang tidak menjalankan perintah Allah, maka sunnatullahnya bagaimana? Allah musnahkan, Allah azab, Allah berikan kekalahan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi. Jadi zaman sekarang ini masih ada lagi, Bu. Kalau kita ke Mesir melihat bagaimana ada mumi Fir'aun di sana, oh ini sejarah-sejarah yang sudah Allah tunjukkan orang-orang yang diberikan azab. Atau kalau kita belajar, oh ini orang-orang yang mendapatkan nikmat, kita bisa ambil pelajaran dari setiap perjalanan rihalah kita. Bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka di ayat ke-138-nya, hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Intinya kembali kepada Al-Qur'an. Hadza bayanul linnas. Inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Jadi bahasanya itu semua manusia. Bukan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka sebenarnya harus kembali kepada Quran yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Maka Quran ini ditujukan bukan kepada orang beriman saja. Hadza bayanul linnas. Dan inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk seluruh umat manusia. Baik orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam. Inilah kitab pedangnya wahudan sebagai petunjuk, wa mau'izah sebagai pelajaran kepada siapa? Lil muttaqin. Kalau kita ingin jadi orang-orang yang bertakwa. Maka di ayat lain juga dikatakan Quran ini juga bukan untuk orang beriman saja, tapi untuk seluruh manusia. Dalam surah An-Nisa ayat 174. Surah 4 ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang yaitu Al-Quran. Di sini juga bahasanya wahai manusia, bukan wahai orang beriman. Jadi sebenarnya fungsi Quran ini bukan untuk kita saja, orang yang sudah Islam, orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Jadi intinya dari seluruh amalan itu jangan pernah jauh dari Quran. Karena umat-umat yang terdahulu mereka diazab, mereka dihinakan oleh Allah karena mereka jauh dari kitab suci mereka. Ini saja mungkin Ibu untuk tadabbur kita karena sudah mau mendekati jam 12. Ini ada pertanyaan dari Bu Heni.
Kalau ada orang yang tidak menjaga kesehatan, ini termasuk zalim dengan menganiaya diri sendiri, benar. Maka termasuk orang yang merokok itu salah satu dalilnya itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 195. Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ini wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Al-Baqarah 195. Ini salah satu dalil pengharaman rokok oleh para ulama. Walaupun ada orang mengatakan ini makruh, ini sunnah, tapi sebagian mengatakan rokok itu halal, haram, inilah dalilnya. Dan infakkanlah hartamu jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam binasaan dengan tanganmu sendiri. Ini namanya menzalimi diri sendiri. Ada orang merokok, itu sebagian salah satunya menganiaya diri sendiri. Mabuk, berbuat boros, kemudian menyia-nyiakan waktu. Memang menyia-nyiakan waktu, boros itu nggak ada dampaknya untuk orang lain, tidak mengazab orang lain, tapi itu bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi kalau dengan tidak menjaga kesehatan, itu salah satu juga menzalimi diri sendiri. Karena zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Diri kita yang sudah Allah berikan harus dijaga kesehatannya, tapi nggak dijaga, berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya mata ini, contoh, bisa sampai normal usia 60 tahun baru pakai kacamata. Ini di luar dari mungkin sakit atau apa. Tapi ada orang yang menzalimi diri sendiri. Main game 24 jam. Sehingga yang mungkin seharusnya kadar mata itu mungkin di usia tua baru pakai kacamata, ini masih usia 10 tahun sudah minusnya tebal sekali. Kenapa? Membuang waktu sia-sia, digunakan game, waktu sia-sia, kemudian dia menzalimi diri sendiri. Melebihi dari batas sudah ketentuan. Nah, jadi dia tidak menjaga kesehatan. Itu termasuk zalimi diri sendiri. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Ada lagi yang mau tanya Ibu? Kita sampai ayat 138. Kalau tidak ada yang tanya, kita cukupkan mungkin Ibu. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dari sekian banyak amalan yang tadi, intinya ketika kita sudah tahu, berusaha untuk menerapkan, tadi katanya diamalkan, bukan jadi angan-angan, tapi ajrul amilin, diamalkan bukan jadi angan-angan. Maka mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita agar kita menjadi golongan hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat Allah berikan kita tempat tinggal, rumah kita yang seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian kita menjadi hamba yang selalu dekat dengan Al-Quran, agar Quran itu menjadikan petunjuk, rahmat dan mau'izah, penyelamat bagi kita di kehidupan dunia ini. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al-jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.